Halo semua, hari ini kita akan belajar tema 3 atau 5C, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Hari ini kita akan belajar satu, menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia. 2. Menjelaskan pembangunan sosial budaya. 3. Menjelaskan cara menyampaikan iklan. 4. Menjelaskan penyebab gangguan organ pencernaan. 5. Menjelaskan informasi tari Bendrong Lesung. Faktor pendukung keberagaman di Indonesia. Letak geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Para pedagang yang datang ke Indonesia membawa barang-barang dagangannya. Selain itu, para pedagang juga menyebarkan budaya mereka ke seluruh wilayah Indonesia. Bentuk negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Ribuan pulau ini terpisah satu sama lain sehingga masyarakat membentuk kebudayaan masing-masing. Setiap masyarakat mengembangkan budaya yang mereka sesuaikan dengan lingkungannya. Hal ini mengakibatkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya-budaya di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan kebudayaan, setiap daerah menghargai kebudayaan daerah lain. Mereka juga mempelajari budaya daerah lain. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud menghargai keberagaman budaya Indonesia. Kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, serta pantai. Kondisi alam ini mengakibatkan hadirnya keberagaman dalam bidang ekonomi, yaitu mata pencaharian. Warga di dataran rendah bekerja sebagai karyawan, penyedia jasa kurir, serta guru. Warga di dataran tinggi bekerja antara lain sebagai berikut: petani, pekebun, serta penambang. Namun perbedaan itu justru menciptakan sebuah kerjasama di antara para warga. Mereka bekerja sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, warga dataran tinggi yang bekerja sebagai petani akan mengirimkan dan menjual hasil pertanian kepada warga di dataran rendah. Sebaliknya, hasil pertanian dari dataran rendah akan dikirimkan dan dijual kepada warga di dataran tinggi. Pembangunan sosial budaya. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat dibagi menjadi dua. Pertama, tertulis. Kedua, tidak tertulis. Contoh adat istiadat tertulis, peraturan atau dokumen. Peraturan yang dimaksud adalah segala peraturan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dokumen.
Setiap warga masyarakat harus memiliki dokumen, contohnya dokumen keluarga, yaitu kartu keluarga atau sering disingkat KK, dan KTP, yaitu dokumen pribadi bagi masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas. Contoh adat istiadat tidak tertulis. Yang dimaksudkan dengan tidak tertulis adalah peraturan ini tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Beberapa upaya mengembangkan pembangunan sosial budaya. 1. Menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Tujuannya, agar informasi yang kita berikan terhadap orang lain yang berbeda suku, daerah dapat memahami isi informasi tersebut. 2. Mempelajari kesenian daerah. 3. Makan makanan tradisional. 4. Menyaksikan pemintasan tari daerah. 5. Memainkan permainan tradisional. Contoh dari keberagaman di Indonesia yaitu adat istiadat, pakaian daerah, makanan tradisional, alat musik tradisional, dan masih banyak lagi. Pada zaman penjajahan, kaum wanita Indonesia sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan duduk di bangku sekolah. Namun, atas perjuangan pahlawan perempuan dan perkembangan zaman, saat ini banyak wanita yang memiliki pendidikan tinggi dan karir yang bagus. Kondisi ini juga merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan sosial budaya. Contoh kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan sosial di bidang budaya. Menarikan tari pendek dari Bali. Membawakan tarian tradisional dari daerah manapun tidak dapat dilakukan hanya dengan satu orang saja. Sehingga dengan kegiatan ini, kita dapat berinteraksi sosial dengan teman-teman atau dengan orang lain. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat membantu mengenalkan sekaligus melestarikan budaya daerah di Indonesia. Melakukan upacara ngaben dari Bali. Pada saat pelaksanaan upacara adat di daerah manapun, termasuk upacara ngaben dari Bali, merupakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, sehingga perlu berinteraksi sosial dengan orang lain. Hal inilah yang menimbulkan kegiatan interaksi komunikasi dengan orang lain dapat terjalin dengan baik. Upacara ngaben dari Bali dapat dijadikan sebagai daya tarik pengunjung dan sarana mengenalkan dan mempromosikan upacara ngaben dari Bali, sehingga wisatawan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri dapat mengetahui upacara adat ini. Melakukan pertunjukan wayang orang atau wayang wong dari Jawa Tengah. Sama halnya dengan penjelasan pemintasan tarian pendek dan upacara ngaben dari Bali, pertunjukan wayang orang juga tidak dapat dilakukan hanya dengan satu orang saja, sehingga meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain. Wayang orang atau wayang wong merupakan
cara bagaimana kita melestarikan budaya daerah sehingga orang lain dapat mengetahui kebudayaan ini. Berikut langkah-langkah menyampaikan iklan. Baca dialog iklan dengan seksama, pahami isi iklan, dan pahami kata kunci dalam iklan. Mempersiapkan properti yang akan digunakan. Properti yang digunakan seharusnya sesuai dengan isi iklan yang akan disampaikan. Lakukan latihan secara rutin agar intonasi, volume suara dapat terdengar oleh pendengar, sehingga pendengar iklan mampu tertarik dengan iklan yang disampaikan. Pemintasan tarian daerah juga memerlukan pembuatan iklan, sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui kapan pemintasan iklan tersebut akan dilaksanakan. Banyak sekali isi iklan di dalam masyarakat yang sering kita baca. Salah satunya adalah penyebab gangguan organ pencernaan. Jajan sembarangan. Pola makan tidak teratur. Banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Kurang mengkonsumsi makanan berserat. Ayo kita pelajari tentang tari Bendrong Lesung. Tari Bendrong Lesung berasal dari Banten. Tari Bendrong Lesung menggambarkan semangat dan kegembiraan dalam menyambut masa panen. Properti yang digunakan dalam tarian Bendrong Lesung yaitu halu, lesung, nyiru, dan boboko. Tarian ini ditarikan oleh pasangan pemuda dan pemudi dengan memakai baju adat Banten yang berwarna cerah dan berwarna-warni.